Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua para subscribers, silakan menyaksikan kajian Gus Bah dan Buya Ar-Razi Hasim mengenai sholat tahajud, kupas tuntas sholat tahajud lebih dalam. Monggo silakan menyaksikan. Arih nafsaka minat tadbir. Istirahatkanlah jiwamu daripada mentadbir. Tadbir dalam bahasa Arab udah jadi bahasa Melayu, mengurusi yang diurusi Allah. Itu mentadbir. Allah itulah yang mentadbir alam, mengurusi alam. Dari dabbara yudabbiru, membolak-balik alam, itu urusan Allah itu. Kalau kita berobat, itu usaha kita yang Allah berikan kepada kita. Sembuhnya siapa yang urus? Allah. Suka-suka Allah dong mau kasih sembuh atau enggak. Kita usaha yang cocok, suksesnya kita serahkan kepada Allah. Kira-kira begitu ya. Fama qama bihi ghairuk, yang telah diurus oleh selainmu. La takum bihi li nafsik, janganlah engkau memikirkan, membebankan jiwamu untuk memikirkannya. Ya, itu tadi yang saya sebut. Anak kita itu, bapak yang punya anak, itu dia sudah punya jalan takdir masing-masing. Gak usah dipikirkan dia, doakan dia atau beri dia, pilih. Ya, doakan dia atau beri dia. Ini cemas anak tapi nggak mau modalin anak ya. Cemas anaknya belum punya rumah, kita punya tanah banyak, kasih ke anaknya tanah yang mana gitu. Cemas anaknya nggak punya kerjaan, kita punya link, kita nggak mau melingkan dia. Ya, abis kita linkkan, udah jangan kemudian kita masuk banyak-banyak. Ya, biar dia menjalani takdirnya sendiri. Yang banyak rusak anak-anak itu kalau dibantu orang tua ya. Karena orang tua ini ngatur-ngatur, dia nganggap anaknya masih kayak anak kecil dulu. Bapak dari dulu langsung gede, enggak kan? Dulu pernah kecil lalu kemudian dewasa. Karena dibiarkan oleh orang tua mengarungi hidup, kita kemudian tahu pola-polanya. Ini kalau begini masalahnya, ini cara menyelesaikannya, benar nggak? Nah, anak-anak itu supaya dia cepat dewasa, ajar dia mandiri. Jadi anak orang hebat itu bukan yang difasilitasi. Anak orang hebat itu yang dibuat survive. Ya. Kenapa Allah suruh kita puasa? Supaya kita survive. Kenapa Allah suruh kita bangun di saat orang tidur? Supaya kita nggak kaget jika nanti ada hari kebangkitan, lagi asik-asik tidur dalam kubur, dibangkitkan oleh Allah. Waktu kita bangkit, wah gue udah biasa bangun kok gitu. Itu rahasia tahajud, Pak. Jadi kenapa kita harus latihan tahajud? Biar nggak kaget kalau nanti ada hari kebangkitan. Orang yang biasa bangun malam hari ini atau bangun subuh, setiap kali dia bangun dia niat mau sholat. Allah cinta tuh sama orang ya. Setiap kali dia bangun dia ingatnya mau sholat tahajud kayak mau sholat subuh kayak. Bukan cuma mau buang air kecil, itu mah rendah banget tuh ya. Bangun cuma pengen ke toilet, rendah banget Pak. Apa bedanya kita sama si guguk ya, sama kambing, sama kucingnya sama aja jadinya. Coba niatkan, saya tidur niat ingin tahajud malam ini. Jadi tidurnya diniatkan untuk bangun sholat. Tiba-tiba bapak ini diwafatkan dalam tidur. Waktu bapak bangun di alam kubur Pak, itu malaikat bingung lihat bapak. Kenapa? Orang ini nyari tempat wudhu, cari-cari, dia ngerasa masih hidup. Jadi orang yang mati, dia ngerasa itu masih di alam dunia. Itu malaikat ngeliatin dia, ini ngapain nih? Kusak-kusuk, kalau nyari handphone, digampar sama malaikat ya. Tapi kalau yang dia cari, mana nih tempat wudhu?
saya mau sholat, dibiarin deh Pak di sholat. Itulah yang disebut kalau ada orang sholat dalam kuburnya, itu kisahnya. Ya. Mau malam ini mulai praktek. Ketika hendak memejam mata, kita katakan, ya Allah, aku niat tidur untuk bangun menyembah Engkau. Mau ya? Ya. Untuk ini kita bacakan Al-Fatihah ya. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta. Baik. Gimana Pak? Udah cukup ya? Tafadhol ya, ada 20 menit lah ya. Nanti kelompok tahajud kok sing ra teko anggap bae lagi ibadah. Ini ulama harus ngomong gitu terus. Jika orang nggak main volley, nggak main apa? Nggak main apa? Dan itu hadisnya sahih wa fi buti ahadikum. Ulama harus kecangkeman. Saya pernah dipamiti Gus semua teman mriki wonten tahajud masal. Jelas aku awal man sing nggak melok. Yang awam bisa agak dijak tahajud bareng-bareng boten purun. Lah ning ra gelem terus anggap apa elek. Wong kelon ibadah, ning omah turu ibadah ku anak. Nang nyai kok terlalu semangat. Biasa aja. Karena tak baca roh hadis itu meriang. Tak baca roh hadis nak kelon ibadah apa meriang. Wah, nak ngono ora usah Gus kula dhewe. Ayo aneh. Enggak, bukannya saya menentang tahajud zaman, enggak. Tapi harus ada yang ngomong terus. Kalau tidak ada yang ngomong, nanti dikira di rumah tidak ibadah. Padahal ketika ibadah, sing duwe Islam. Rupa-rupanya Rasulullah. Masa kiai Rasulullah menang. Akhirnya lucunya jawab kiai gue. Wah, cocok. Aku lah yang butok, lah yang berasa. Kalau punya hadis, sama kalau nggak percaya, lihat di Ihya. Di Fadhailul Kasbi. Apa Fadhailul Kasbi? Kemudian malah lucu, lu ekstrim. Istihosa tawiridan nanti mau kiai. Ini yang mimpin Nabi, gak tanggung-tanggung. Suatu saat Nabi itu ngaji di teras masjid. Sahabat-sahabat yang usul-usul kayak Abu Hurairah ikut ngaji. Dari kasus pulau nanti kita ngaji, itu sama oke, nanam sofa, nganggur-nganggur kan seneng ngaji. Tapi ya toko orang, pom bensin orang, toko orang. Ngaji ya. Terus setelah di tengah-tengah Rasulullah ngaji, Nabi loh, ini bukan sekedar kiai, Nabi Rasulullah ini Nabi Muhammad. Ada seorang pemuda tenang aja ngliwati Nabi go cangkul, cara mriki cangkul. Dibawa ke kebun. Niki teng Ihya, teng Fadhilatul Kasbi, Fadhilul Kasbi. Tentu sahabat-sahabat sinis kan sama si pemuda tadi. Sik nemen aja iku. Ana Nabi ngaji, ditinggal ning sawah nggo pasir. Saya oleh orang regani majlis taklimnya Nabi ya, man. Ya wajar kan sahabat komentar gitu, karena ini Rasulullah. Napa ini napa? Tapi apa sabda Nabi, kata Nabi? La taqulu hadza. Kamu jangan komentar demikian. Kalau dia kerja untuk rumah anak istrinya atau punya ibu yang sudah lemah, maka huwa bisa pilih. Dan itu ajaran saya. Itu yang bisa pilih. Itu ibadah, itu ajaran saya. Nanti kalau nanti guyon. Seorang kiai lah kandani, kiai paling sukses suatu. Tapi ini Gus, kan aneh omah, sing ngaji yo ora akeh, tangkem wong ning sawah-sawah, ning pasar, sing ngernet, sing nyatpam lu masuk kabeh. Angger gak maksiat yo Islami, angger gak maksiat yo napa? Jadi Islam itu gampang. Jadi artinya apa? Bagi Rasulullah yang sedang ngaji ya disebut Islami, yang sedang kerja ya disebut. Bahkan Nabi ngendikan sing lagi kelon disebut napa? Islam. Wa fi buti ahadikum sedekah. Jadi rugen niku nak ngeloni bojo niku cara Nabi ibadah. Sampai sahabat ora percaya. Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa huwa lahu ajr. Tenane ya Rasulullah, masa urusan syahwat untuk napa? Tapi jawab Nabi ini. Alai salau wa do'a fi haramin akana alaihi wisru. Umpama ngeloni bojo niku wong apa ora dosa. Kamane cari sahabat, ya dosa ya Rasulullah. Ya nak ngeloni bojo niku. So, berarti ngeloni bojone dhewe. Nanti kelompok tahajud kok sing ra teko anggap bae lagi ibadah. Ini ulama harus ngomong gitu terus. Jika orang nggak main volley, nggak main apa? Nggak main apa? Dan itu hadisnya sahih wa fi buti ahadikum. Ulama harus kecangkeman. Saya pernah dipamiti Gus semua teman mriki wonten tahajud masal. Jelas aku awal man sing nggak melok. Yang awam bisa agak dijak tahajud bareng-bareng boten purun. Lah ning ra gelem terus anggap apa elek. Wong kelon ibadah, ning omah turu ibadah ku anak.
Nang nyai kok terlalu semangat. Biasa aja. Karena tak baca roh hadis itu meriang. Tak baca roh hadis nak kelon ibadah apa meriang. Wah, nak ngono ora usah terus kula dhewe. Ayo aneh. Enggak, bukannya saya menentang tadi zaman enggak, tapi harus ada yang ngomong terus. Kalau tidak ada yang ngomong nanti dikira di rumah tidak ibadah. Padahal sing ngendikan ibadah sing duwe Islam, rupa-rupane Rasulullah. Mosok kiai Rasulullah menang. Akhirnya lucunya jawab kiai gue, wah cocok. Aku lah yang butuh, lah yang berasa. Jadi aslinya ibadah itu enggak. Jadi ulama harus kecangkeman ngomong begitu. Meskipun ulama itu jadi kiai, nah jadi kiai rusak. Tetap benar sing nyimpin tahajud. Tapi ulama itu rasa kok biasa nih ngomong. Nah ulama itu sini ngomong masalah, apa kelon, apa tahajud. Tapi jelas rasa melo. Betul soal apa? Gue khawatirin nih gue. Sekali barang halal itu diharamkan, itu Islam hancur. Mau nangan dulu. Sama nanti ditanya ini cerita saya. Dulu saya ketika ngaji di Sarang itu pernah rotis itu. Ini mumpung sampai ngenang Gedal. Gedal kemarin kan wafat dari malam Jumat. Itu alhamdulillah tak kejadian, padahal dikepung banjir. Pada Sulawi mriki ini wau mangkat jam 6 ngebis di Rembang. Ngebis di Rembang ngebis di Bluro ngebis di Bluro. Bojo kula nyarana kula ora sangat kok kangelan ngene kan. Tak jawab. Jago enak. Aku ora tau ngeluh ibadah ora. Itu tak anggap iki. Timbang mertui tamu malah ra ibadah. Tapi yo repot. Nak mulang ibadah. Jadi tamu kan kudu cocok mbek sing diomongi. Lah anak tamune kepen donga juga kalau ngomong ilmu dene ra tenang. Lah anak aku ngomong donya aku sing ra tenang. Lah anak tamune ngaji ilmu Gus. Yo ngaji wae masalah apa mertamu ngomong loronan. Kok repot kok apa? Saya tadi ngebis ganti berapa kali. Saya tidak pernah nyesal. Ini buatan pamer karena saya melihat ini ibadah ya. Ini pasti saya papat ya. Saya tuh pakai nidangnya bapak. Wah, pakai mobil tidak ada yang berani. Mobil itu tidak gimana. Ya, kalau ngomong masih semua itu balik. Apa sih? Ya maksudnya lain itu gampang. Tinggal yang gerung macet berarti dia kena TikTok. Lalu buatan macet. Berarti kalau sakitnya nanti kita mobil. Agar orang macet yang mau nggak terus nih, kalau kak Rian juga bapak, selamat. Gaya kalau pasti benar bedanya sih. Wah, gue ngaku maksudnya. Karena teori saya sederhana, Mbak Sahal itu jadi simbol keluarga saya. Karena ibunya Mbak Sahal itu adiknya biu saya. Jadi ibunya Mbak Sahal itu namanya Mbak Badia, itu punya Mbak itu yang biu saya. Punya adik-adik banyak Mbak Lukman ini, Mbak Bedi. Tapi Balungan ada nyali roro, Pulau nyolati. Nah, Basal itu doktor honoris causanya karena ngarang Thoriqatul Usul. Saraya lebih nopo usul. Karangan Zakaria nopo Alam Sori. Saya berkali-kali wawancara sama beliau zaman TCCH. Sama Gus Yofur itu putranya Mbah Mun. Beliau doktor tafsir di Al-Azhar. Tapi kesepakatannya dengan beliau zaman sehat yang nyarai Thoriqatul Usulnya Basal itu nanti Gus Yofur. Jadi Zakaria Al-Ansori tadi yang digebek waktu luru. Saya itu Zakaria Al-Ansori ngarang kitab Lubul Usul. Dulu ketika di Sarang saya pernah rois mimpin itu. Tapi ya tentu saya tidak menangi Gesal. Gesal dulu ngaji sama Mbak itu. Disarai jadi Thoriqatul Usul. Terkenal sekali di dunia ulama. Termasuk di Yaman. Sayyid Umar Hafid itu minta ijazah beliau tentang kitab Thoriqatul Usul. Yang cerita bahasa Al-Qur'an. Hasil kesepakatannya itu disarai Gus Yofur. Jadi artinya saurep-urepku yang ngurusi ilmu. Nanti sampean kudu syukur cek urusan kudu syukur. Kalau katanya ya wis pundi ya, tapi wis warga kan ternyata iki warga. Mbok perfect ora tapi napa? Saya pernah ditanya seorang dosen. Bapak kok berani pulang di Rembang kan enggak jelas. Kalau di sini cangkemmu lebih jelas di Rembang. Mulang santri suwarga goblok. Kalau pikirannya orang nasional kan gaji itu jelas. Tapi nak mulang dari kiai gaji nih. Kadang kiai itu keatur, kiai kok goblok. Rasa katut ngono. Mulang itu jelas, mereka swarga. Gaji ku duwe ora jelas, jawa kowe setruk. Kalau artinya kan gaji begitu. Tak wali ngono, sing ora jelas duwe ora aku. Bah. Jadi jelas aku, mulang jelas jadi pangeran swarga. Dari Imam Ghazali. Nah,
ngekeki optimis. Lah ana wong muni wong saleh ora mesti mlebu swarga. Fajik jawab apa? Ya ora mesti mlebu neraka. Muni wae angel. Wong nak rai-rai setan kon muni ra jelas swarga cek senenge akhire kendung amal saleh. Wes kali-kali muni yo ora jelas mlebu neraka. Paham? Dirugen tak warai geni carane. Kan kowe ora mesti ahli swarga, tapi kan yo ora mesti ahli neraka, paham ya? Dadi kowe kudu yakin. Paham ya? Nek ana wong neror kowe, mbok rewangi ae ora mesti ahli swarga. Jawab ae yo ora mesti ahli neraka. Paling kan aku orang optimis banget. Wah, lateh yo ora mesti ahli swarga, yo ora mesti. Nah, yang saya kenang dari kata usul fikih ketika saya jadi itu satu. Ini rumah Allah tenang. Buat sampean ben gampang jadi wali gak mudah. Saya pernah pidato ini ketika melepas jenazah di kampung saya. Dan itu mengenal sekali banyak yang senang. Yang mati itu orang awam sikit. Tak pidato. Yang awam ini jangan kira awam. Tetap cara kula tiang ini. Begini tiang petani udon. Asal buatan maksiat. Jenenge toh. Asal buatan maksiat. Ini jenenge. Ada sampean ning omah gitu anak cucu nu gitu. Sale sumpek-sumpek sithik gak beta ibu cucu neng-nengan sithik gitu. Asal gak layak ning dindi gitu. Piye wae ibadah namung kalih, siji nglakoni kewajiban kados salat. Nomor loro ninggal barang mungkar. Si kowe turu berarti gak dino, berarti taat. Kowe ning omah berarti gak demenan yo taat. Kowe ning omah ngombe teh berarti gak ngombe oplosan gitu apa. Kalau susah bro, anak-anak kalau togo-togo itu nyanyi nopo. Bujuk pulau itu kan wong kudu ora ro nek iku lagu nopo. Apa? Ya sih aku sebenarnya gak malah ngapal kok. Tekan kula ngebis lagune men oplosan ya apa. Nabi piye ku yo mate nabi. Boten iki sampean tak parai dadi wali ra usah modal. Sampeyan kalau toreko petane ra pati kuat wiridan. Artinya kalau orang sedang di rumah itu artinya kan tidak melakukan maksiat. Lha iku jenenge taat karena Islam itu hanya dua, separuh nglakoni kewajiban kaya salat, separuh ninggal barang maksiat. Sing kowe ngeteh ning omah iku yo ganjaran. Di kula suwun masyarakat tuh yakin saat jenengan teng omah gitu bojo gitu anak, teras dinangan sithik-sithik ku kabeh ibadah. Mergo hakikate saat itu ninggal maksiat. Iya. Padahal sing darani ibadah nak mau nglakoni kewajiban ninggal maksiat, ninggal kemungkaran. Ini mungkin misbah kalau wacana takbir tentang lebih usul. Imam Ka'bi itu penentang ada pembagian mubah. Atang kitab pulau nomor 4 ini misbah, tentang kitab usul fikih pulau. Buat ini ben sekalian takbir. Nah, tentang kitab pulau nomor 4 Nah, ini kitab pun kitab orang nomor real. Nah, kita kan duwe. Tapi tentang kitab lebih usul ya, buat tentang sarai yang itu kan takrifnya hukum Islam kan ada 5. Gampangannya wajib, sunat, mubah, makruh, khilaful Allah. Itu ada ulama yang menentang itu. Hukum mubah itu tidak ada. Jadi hukum mubah, bebas itu tidak ada. Yang ada itu mesti hukum wajib. Lah wajib itu ibadah. Alasannya masuk akal. Di situ dijelaskan, kalau apa lagi? Nara pertama belum. Itma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramin ma. Ini tak niat kita korup teng Allah, kalau boten niat pamer. Fayal jamu minat sukun tarkul qatli wa minat sukun tarkul qadha. Karena ada barang mubah yang Anda lakukan kecuali saat itu Anda ninggal barang mungkar. Misalnya kayak pas tengok-tengok ngaji, pas tengok-tengok ning omah, berarti Anda tidak melakukan pembunuhan, pencopetan, selingkuh, demenan, ngobeok, lepas. Berarti ketika Anda di rumah santai dengan istri, berapa kemungkaran yang Anda tinggal? Lo ninggal mungkar ibadah tak biasa? Ibadah. Bagaimana Anda hukum ini mubah, wong konsekuensinya ninggal barang mungkar? Berarti harus dihitung apa? Ibadah. Paham ya? Jadi mulai saiki ngono mulai asal ning omah ibadah, bojo ngamuk ngrungokno ibadah. Paham ya? Tapi nek nglawan terus nabok, oh, maksiat ya nabok anak wong ya. Paham ya? Maka ngono gak nurut, berarti gak ada karisma. Wibawane ngenteni nabok. Gue kadang lo dibantah, marah tak semua gak nurut. Wah, berarti kita lagi tambah karisma. Untuk ditakuti harus nabok. Aku ora usah. Hawane ngalim tok butuh takzim. Ndak ini penting kalau aturaken.
Jadi sebetulnya andekan kita awam sekalipun, misalnya ning omah ngerti TV, nganggur ngombe teh, bariku rokokan, gitu rem, itu rugen misalnya gitu, macam-macam. Itu sudah ibadah. Bahkan Sayyid Abdul Al-Haddad yang masyhur termasuk mujaddid, yang ngarang anak soeh napa? Ad-Diniyah. Itu beliau punya fatwa. Jika Anda orang awam, pokoknya yang penting kamu jangan melakukan dosa besar. Misalnya membunuh, zina, ngombe oplosan, sudah di rumah saja turu. Soalnya sholat, bariku turu meneh, bariku ngelamun, sudah lama. Itu gampang jadi wali. Terus beliau mengutip satu riwayat hadis, la yazal mu'min fi fusatin min dini malam yusib daman haruman. Orang Islam itu selalu baik-baik saja selagi dia tidak melakukan dosa pembunuhan atau dosa-dosa besar. Dan itu sah, fatwa ini sah, disahkan oleh semua ulama seluruh dunia. Karena dohiri Quran begitu, intas dan ibu kabairo matun hawana anhu mukafir angkum sayyatikum. Asal kamu menjauhi dosa besar, yang cilik-cilik diam. Kali roken seneng rondo, weleng terus. Tapi gak nganti dino. Pengiran maklumi ini, paham? Ya rondo ngurang ajar roh kiai kok eling rondo, tapi dimaklumi be pengiran, asal gak nganti. Tapi nek sampe takon SMS aku yo aja takon terus no. Takon ngurang ajar. Ora usah takono. Nah ini penting supaya sampean bisa jadi wali tanpa wiridan tertentu tinggi jiwa. Piye wae pas kowe ning omah iku wis disebut tarkul mungkar. Buktinya gampang, istrinya Nabi untuk menjadi orang taat itu rumusnya Quran gampang. Wa qarna fi buyutikunna. Silakan kamu diam saja di paham ya? Berarti nak ngono kan wong soleh kabeh kan dengan niat ini kan wong sak Indonesia sing awam kan. Karena kalau sedang melakukan mubah, prakteknya sedang melakukan kewajiban yaitu taat ninggal maksiat. Termasuk kowe nak pas ngeloni bojo, mesti pas ngeloni bojo. Iya betul. Kena pas ngombe teh, mesti pas ngombe oplosan, iya betul. Makanya Imam Kabi menentang, tidak ada hukum mubah, maksudnya tidak ada hukum apa? Mubah. Makanya Zakaria Ansari terus bilang, itu barokah mubah. Makanya mubah min haitsu dzatu itu ada, tapi hakikatnya tidak ada. Artinya tidak ada karena setiap orang diam di rumah, turu misalnya, itu mesti ninggal Cuma masalah itu ya jodoh sayang sih. Cuma masalahnya kadang meninggal kewajiban. Perkara aneh. Misalnya rutin turu terus, bojone ramangan. Lah itu perkara aneh kan. Kadangnya sampai turu meninggal barang haram, tapi kadang-kadang ya meninggal. Itu esom dewe ya, tapi ndak intinya begini ya. Kita sebagai ulama itu harus fatwa supaya orang awam itu ibadahnya banyak. Dulu ku ada persesuaian kula, wah kulo niku nak wiridan wis dilali. Selain rapal iku di apa? Berarti kulo ning omah tukar-tukar ibadah yo penting gedeman gitu cocok. Ya akhirnya kebablas orang sing tau tahajud men kukar. Tapi itu hukum loh. Ini sampean cari kalau di kitab saya halaman 24. Kitab dulu saya. Kalau masih apa redaksinya? Karena tidak ada barang mubah dilakukan kecuali saat itu pasti terjadi meninggalkan kemung. Anda minum teh berarti tidak minum oplosan. Kue ngeloni bojo berarti gak ngeloni bojone. Kue banting gelas ning omah muring-muring mbek bojo berarti gak banting gelas ning bojone wong. Lha mati bagus kan? Tukaran mbek bojo normal sekali. Nek tukaran mbek bojone wong malah kan dilapor polisi. Lho nggih bojo kula ngene saya kepengin kula nu ngamuk. Perkara ini cerdas, kula kon males ngamuk. Ya kula lho sama aku iku normal. Nek ngamuk bojone wong lagi gak normal. Jadi sing perlu diwales apa? Keadaan ini normal-normal. Yo normal. Oh, no Gus wong di pikiran kok jenengan. Yo no ngaku lama. Lha pancen ulama iku aneh niki kisah nyata iki. Sampeyan nak mulai iso niru. Kadang baik memperlihatkan kebaikan itu baik. Sampeyan enggak usah percaya berlebihan sama teorinya orang tasawuf. Kabeh ikhfa bohong, tidak benar. Bukti gampang sedekah. Quran pertama bakal sedekah kok. Intu butuh sedekati banyain mati. Jadi kalau kamu sedekah kamu perlihatkan juga baik. Apalagi ilmu, nak gak diperlihatno sing niru sapa. Kadang kita berlebihan apa niru tasawuf, apa ora ono sing roh. Dak Quran itu salah nih. Muni napa intu butuh sedekah. Saya punya pengalaman ya. Bukti nak logikane wong alim di. Lo nanti kehilangan duit 100.000. Mboten iki tak hadis ini. Di 100.000 rupiah. Cara kula ya katang kula ora wong sugih ora pengusaha. Cara kula ya. Kula badhe tenggene ibu duit kula 100.000 cepet. Oh ilang. Kula yakin tenan kula sang 200.000. Kula temu dibeli kan sang.
Ora kaya Ruben gara-gara zuhud terus rasa. Lah zuhud kombinasi mek melarat terus rasa. Aku lo kan zuhud tok tapi duwe duwe dadi tetep tanggung. Dadi zuhud itu sing apik kombinasi BD duwe. Dadi iso ngamal, paham ya. Nah zuhud kombinasi mek pikir terus kok campurannya dablek barang. Jadi zuhud tawakal pikir terus dadi sitok. Kelima kan apa dablek. Duit kula niku ceblok, 100.000 niku ceblok. Nggih ceblok ilang. Barang ilang, nggih kula menungso nggih gedhe. Waduh, 100.000 ilang. Terus kula mulai nggih ketemu santri lah. Duit iki pek. Jajan be kanjang kok pek. Logika saya kan, Gusti. Duit 100.000 ilang tanpa jelas. Ayo sini wong ulama kok duit ilang gak jelas. Sak niki tak ilangno jelas, tak kekno jenengan, tak sesakono. Lho cara kok gak jagal. Bojoku tak didani. Wah, nek aku ya rada kelainan. Enggak. Jadi padahal saya punya pikiran gitu ora ono sing marahi. Bahkan saya tidak baca teksnya di kitab. Tapi selalu ulama itu cara pandang memang beda. Jadi tidak sama ada harus niru, tadi masalah kan. Di keluarga ada masing-masing. Tapi betapa ya, ini saya cerita saja. Jangan kira ulama itu cara berpikir sama. Mulane nah ulama terus alim taskim memang perilakunya juga aneh. Kali kiai umumnya nak lunga seneng dideran, gua seneng dhewean. Karena saya itu tafakur. Mikir ayat sekian, mun ora iso turu tenan. Kowe kan seneng jagungan, ono kancane enak aja ra ulama. Dadi payah kok sampean barang itu gak diselera, ngene kok. Tapi kalau sampean mayoritas, akhirnya saya sendiri kan. Jadi kalau niku izin Gusti, ini menang kok mau duit 100.000 hilang tanpa alasan, tanpa jelas. Kan izin ini kalau kafaroi hilang duitnya. Ya sudah, sekarang rasa dosa aku plong aku. Terus ben takoi pangeran, hak dia kok hilang tanpa ora jelas, mun kok gendeni sing jelas. Tapi ya saya lagi itu tidak wajib ditiru ya, karena butuh nyali. No. Tidak, saya hanya memberitahukan kenjenengan bahwa cara berpikir ulama itu apa? Beda. Ya cara berpikir ya beda. Terus ini kalau pas bagi jarak tempat jalan, cara logika di mobil mati, tapi cara pulang, naik karwan mati lagi rakyat itu, orang mati. Jadi tak terus no. Tapi dilarang mati. Tapi kalau ya akhir keramat gitu nih. Ya kalau yakin beda teman-teman, tapi ya yakin keramat. Jadi memang cara berpikir ulama itu memang beda. Kalau bilang bolak-balik, kalau kadang turu wise. Sama tak ceritanya Abu Bakar itu jarang makan. Ketika ditanya, kenapa kamu jarang makan? Dia tidak sering ke WC. Aku wisin ya pengiran. Mau dulu aku reputasi ini sering nyobol. Wong kowe yakin apa pirsa? Kok amen ning apa? Wis. Mulane kula termasuk jarang mangan. Kula termasuk kiai mapan wis jarang mangan. Kula tuh wisin. Lah pomene kok kebuli pengiran. Rokokan nak ngebuli nopo. Tapi kan ora ulama, jadi gak perlu duwe nopo. Jadi cara berpikir ulama itu beda. Kulo nu pasti ku nggih ngrasa dosa. Duit 100.000 hilang tanpa sebab. Isin. Sekarang tak hilangno sing dengan sebab. Ini tak sudah. Karena cerita nu bojoku, wah nek iku ya kelainan. Ya, tapi kelainan. Ya, tapi kelainan apik. Kelainan apik. Jadi jangan kira ulama itu cara berpikir sama, pasti tidak sama. Makanya kalau sampean cerita orang-orang sufi itu kalau punya logika itu di luar nalar. Enggak kebayang, tapi sekali menyebutkan alasan itu masuk. Misalnya begini contoh paling gampang. Saya itu ngalami berkali-kali. Doanya orang-orang sufi. Kalau dia mau kontrak rumah, nggak punya uang kan nggak punya rumah, itu kontrak dan bayar. Kalau 1 tahun bayar 2 juta. Ini ku bar metu Subhana man ghaniya wa aghna. Cek sugih pengira. Menuso cek medhi te omah eleke tak nggoni setahun ben bayar 2 juta. Pangeran di bumi sak meamban ya ora tau kono. Dadi wong sufi carane berpikir wis gak kembar. Dadi ora tau ngeling-eling. Ora tau ngeling-eling duit ilang go bayar kontrakan. Pancen paling apien bolak-balik napa pangeran. Jadi wong sufi itu surat tok karo peti sampean, malah bener wali. Karena memang wis pokoke sithik-sithik itu Tuhan. Abu Yazid Al-Bustami itu kalau donga kan. Saya apa doanya? Ya Rabbi, hadza farohi bika ma'al khaufi minka. Pakai farohi bika ma'al amni minka. Wa kalau karepmu, kalau apa? Ya Rabbi, hadza farohi
Pak ma'al khaufi minka. Fakih faharofi mal amni minka. Gusti kula sik seneng ya urip jenengan. Padahal kula ya ra yakin Gusti warga. Isih saged mawon nglebokno kula teng neraka. Iku ning dunya sik seneng. Kaya napa kula senenge nek mun swarga dijamin mboten bakal jenengan apa sik. Artinya Abu Yazid mengingatkan manusia itu dibalik menamuni wedi neraka, ngemi ayame jalan, marunge jalan, delok TV jalan, guyon bengak-bengok jalan. Ternyata rahmatnya Allah itu luar biasa. Kita yang soleh, yang dari wedi neraka, wedi suul khotimah, nyatanya happy-happy saja. Mulai dari Abu Yazid, ada parofi bika, ma'al khofi minka. Faktanya kita sering gembira, kan meskipun sedikit-sedikit ya ada ketakutan. Ayo menamuni wedi gempa, wedi tsunami, wedi kere, wedi mati mendadak, ketemu kancane goyan, yang ngemi ayam. Ya utang BPKB jalan. Intinya itu reputasi Tuhan hubungan dengan kita kan baik-baik. Itu orang sufi. Jadi cara berpikir gue aneh. Ya iya loh, menamuni wedi pangeran dibeli kok happy-happy, baik-baik. Nah orang sufi kan gak roh. Ada sama nak kepengen jadi para pangeran, dia niru pulau sidik-sidik. Jadi nak duit gak hilang, paham ya? Tahu yang itu? Nah hilang balik ini, no? Bukan. Artinya setelah disebutkan itu masuk akal kan lucu kan, kamu kehilangan duit tanpa sebab kan. Kenapa tidak kamu hilangkan dengan sebab? Tapi yo biasa pas-pasan Gus. Ngomong medhit tenane takok sing ora. Wis ora usah takok, coba ngono. Jadi saya punya banyak cerita orang-orang suci. Ternyata saya pernah ngalami yo pisan niku. Juga dibaleni nek juga mboten tapi kula niku pernah ngalami tanpa ada yang ngajarkan. Pengalaman realistis kula termasuk. Kalau misalnya kata sini pas ya robatal nih, hujan terus. Santri-santri yang nanti ngaji kula kan maju nih, rasa payu. Tapi mungkin jinan hujan, orang hujan. Ibadah orang misal biasa air. Wong maling-maling itu biasa hujan, tenang aja. Nah, bapak dia nanti di santri medit malah lucu mana. Bapak kula lebih lucu di bangun, bapak itu seneng kuya. Ada nih, orang tiga apa? Wong sing tombok ning ketoprak ini, ubiok aja kan. Sing tukang judi, apa? Sliwe, udah roh, ahli. Iya, zaman kalau ahli itu tombok-tombok itu sering nonton ketoprak, terus kalau judi duit 500, 5.000, judi amatir. Padahal mesti menang kan? Orang mesti apa? Menang, tapi sampai direwangi biaya. Ini juga ilmu deh. Lah iya wong saleh ku sik goblok. Mulane wong saleh ku nak goblok rusak. Jare ngamal apik mesti mlebu swarga. Sedekah jare mesti ditompo. Lah wong tukang sliwit wae tukang ubyok ora mesti menang wae wani kelangan duit. Anggap ae sedekah ngono ra usah. Anggap ae sedekah ora mesti ditompo lah iku anggap ae nyaingi. Kuwi ora mesti menang wae wani kelangan. Kuwi sedekah sing arep-arep fadilah Allah. Ora wani, jadi orang mesti ditompo. Mulane Quran nanya sahabat tak ngoten. Ketika perang Uhud itu umat Islam kalah. Sahabat banyak yang terluka. Terus ngeluh ning Rasulullah. Dia di Quran, "Iyam sakum korpun faqad matsal qoma korhum." Lho nak kowe luka wong kafir ra luka. Wong kafir luka wae wani kowe munamuni Islam. Kalau matur, ya Rasulullah gak sido ya Rasulullah. Mergo isin, mergo apa? Jadi nak sedekah, ora usah mikir ditampa ta ora. Kaya wong main kliwik, wong main ubyuk mau. Menang kalah ya napa? Urun napa? Basah. Mulane Allah gawe maksiat iku nggo nampar peringatan kanggo wong wong nyolong pelem, nyolong titik wani jam 3 bengi melek, kanyeken. Tapi wong muni saleh tahajud ra wani napa? Jadi pangeran nak ngenyek wong saleh iku memperbandingkan perilakune wong. Jadi kiai resikonya ya dhuwur. Pada melalui gaji tetap macam-macam. Dan badan narkoba lebih dhuwur. Ancamannya ditangkap polisi. Juga mengalami persaingan antar bandar narkoba. Kiai tae nak saingannya podo kiai ini. Podo-podo yakin nak mateni haram. Cek enak. Paling saingan kan gremeng ketemu gremeng kan. Mergo para pesaing enggak akan membunuh. Tapi nak kowe bandar narkoba pesaingnya ora roh hukum. Enak di dadi kiai di bandar narkoba. Nah, jadi kiai, tapi kadang ngeluh. Jadi kiai ku abot ngene-ngene. Jadi bener narkoba. Wah.
Lalu nanti ditangkleti tiang, goblok tenan. Padahal dia peneliti sosial. Nanti tangklet kula gobloknya ra karuan. Tapi saya tobat. Gara-gara tak magi-magi. Ini tangklet kula kan. Dia karena seorang pakar sosial tanya, Pak, saya nggak senang dengan adat pesantren itu satu. Pesantren itu kayak miniatur kerajaan kecil. Ya itu dikultuskan seakan-akan tidak pernah salah. Terus santri mesti nurut, tanpa kontrol, tanpa kritis. Tak omongin. Ibu peneliti sosial pintu murah karuan. Adat menurut adat di santri begitu. Badan narkoba be anak buah ya orang kritis-kritisan di kongkon ya langsung ambil wah. Geng-geng terminal lu nak ngongkon anak buah ya kok. Lah iku sing bose tengok-tengok ora melok nyopen untuk setoran om. Kok ora tau mbok kritik jan wong dolim, seneng ampro wong dolim om. Sing wong dolim ra mbok kritik ya mbok kritik om. Obat jangan-jangan yo. Dia gambarkan film di Cina. Ternyata kan gambarannya kan nyumet rokok wae ra gelem. Bos-bose gembler-gembler. Gitu ge. Anak buah sing garam dekne entuk sapa teto. Wes ake ra usah kultus mbek kiai, tapi bandingno adat ini tuh ada di wong dolim ning dinggon, anak buah itu tunduk, tanpa kritik, tanpa kon. Iku ora dadi kita. Lah kowe berhubung ra wong saleh mbok kritik kiai. Mergo iku balamu apa gitu. Dadi ra mbok kritik kan. Saiki tobat, gutun dene di penelitian ngono gutun. Oh, temper kalau karena saya itu pengalaman dari Quran itu tadi, tiap wong soleh itu cemen, itu dikritik di Quran. Dibanding wong dolim. Masuk ayat paling populer ya wow, selain ayat ini, intakunu ta'lamuna, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun, wa tarjuna minallah ma la yarjun. Jika kamu merasa sakit karena berjuang, orang-orang nakal juga sakit dengan profesi kenakalannya itu. Iya, kowe misalnya di bojo ngeluh, bojoku elek, bos kelonane ra enak. Lonte yo ngeluh kadang dilokoni pak-pak tua sing ra tau adus. Lho iya kan sama, lho ini urusan hukum ya. Lho enggak kan, sing Joko ganteng kan anak kelar bayar, sing kelar bayar kan pak-pak sing tua ada mati. Lho kalau ngeluh sama, mereka juga ngeluh kan. Karena gak dikeloni wong sing diseneng. Ya anggap aja kalau di bojo kira mbok senengi, anggap aja padha-padha di resiko. Ya artinya kan mereka ngeloni wong sing ra disenengi juga mau kan. Demi satu profesi maksi. Ya. Masa aku ibadah kalau ditelek. Anggap aja nopo ibadah. Yo keberatan tapi kan. Paham? Lha nggih, kula baleni malih kan. Orang-orang nakal kan sering kan pasangannya tidak ideal kan. Ora tau wadus, tuwa, elek. Tapi dia harus melayani karena profesi. Anggap aja profesi wong lanang kudu ngeloni bojo elek lah. Mau iki ibadah napa? Jika ada ngeluh, mereka juga napa? Ngeluh. Iku Quran nang ngriti. Jadi intakunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallah ma la yarjun. Jadi kalau kamu merasa sakit dalam kebenaran, orang-orang nakal juga sakit karena kenakalan. Di kalau suwun ini luar ngaji niki wae kalau tulung tenan sampean harus ikut menjaga pemikiran besar saya supaya ini jadi konsen. Sehingga ketika ada pemaknaan Quran itu tidak menyimpang karena umat Islam sudah punya kemapanan apa konsen. Terima kasih sudah menyaksikan kajian Gus Bahar dan juga Buya Ar-Razi Hasim. Semoga kita semua mendapatkan pencerahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.